Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya Pendeta Yulisa akan membawakan kita renungan singkat yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-32. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah atas berkat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami, memberi waktu kami untuk mendengar firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkati, bimbing kami, beri kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti akan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, saya buatkan tema untuk kita pada malam hari ini. Yesus membenci dosa, tetapi tidak membenci orang berdosa. Saudara, jurus andalan manusia di dunia ini dalam menghadapi orang-orang yang dianggap menyimpang dari jalan Tuhan, atau dengan kata lain orang berdosa, maka banyak orang mengambil strategi, yaitu cari aman. Dengan kata lain saudara, bahwa orang yang dianggap berdosa atau menyimpang dari jalan Tuhan itu dikucilkan, ditinggalkan, dijauhkan, bahkan tidak segan-segan banyak orang yang menghakimi orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, itulah dunia. Tetapi berbeda dengan Yesus. Dalam pembacaan nas kita pada malam hari ini, kita dapat melihat suatu kebenaran bahwa ketika Yesus berjumpa dengan seorang berdosa, dalam perikop kita yaitu Lewi berjumpa mengikut Yesus. Saudara, Lewi adalah seorang pemungut cukai pada saat itu. Dalam pandangan orang-orang Yahudi, seorang pemungut cukai adalah orang yang berdosa. Maka banyak orang membenci dia. Banyak orang menjauhkan dan mengucilkan Lewi karena dianggap sebagai orang yang berdosa dan menyimpang dari kebenaran. Tetapi anehnya saudara, Yesus mengambil strategi yang berbeda dari strategi manusia pada umumnya dalam menghadapi orang berdosa. Yesus tidak menjauhkan, Yesus tidak menghakimi atau mengkucilkan orang tersebut. Tetapi Yesus memiliki strategi yang berbeda dari cara dunia. Yaitu, benar, Yesus membenci dosa, tetapi Yesus tidak membenci orang yang berdosa. Nah, ini adalah sebuah kebenaran sejati Bapak Ibu. Kita melihat bahwa tidak hanya Yesus menerima satu orang pemungut cukai yang berdosa dan bertobat, tetapi Yesus menerima dan ikut duduk serta bersama dengan pendosa-pendosa lainnya, yaitu pemungut-pemungut cukai. Ia duduk makan bersama-sama dengan mereka. Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, makan adalah sesuatu hal yang dianggap sebagai persekutuan. Dalam tradisi Yahudi, yaitu bentuk suatu persekutuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pandangan mereka, bagaimana mungkin seorang yang benar, seorang yang dianggap rabi, mau bergaul dengan orang-orang berdosa. Inilah kenyataan bahwa strategi ini berbeda dengan yang dunia tawarkan dan yang dunia lakukan terhadap orang-orang berdosa. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah kebenaran sejati yang seharusnya layak menjadi perhatian kita bersama sebagai orang-orang percaya.
bahwa cara yang dipakai oleh Kristus dalam menerima orang berdosa, ia tidak menghakimi, ia tidak mengucilkan, bahkan tidak meninggalkan mereka, tetapi ia mengambil cara mengasihi dan menerima orang berdosa. Kita dapat melihat dalam kitab Injil, tidak hanya Lewi, si pemungut cukai, si pendosa, tetapi banyak cerita-cerita lain. Sakeus, perempuan-perempuan berdosa, perempuan sundal, dan banyak cerita yang lain. Sehingga nyatalah dalam firman Tuhan yang kita boleh lihat pada malam hari ini, Bapak Ibu boleh membaca, bahwa ia datang bukan bagi orang yang sehat, tetapi ia datang bagi orang yang sakit. Juga ia katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang sejati, yang harus menjadi perhatian dan juga teladan bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang dianggap menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara, pernah ada satu ketika, sebuah cerita nyata, seorang pemuka agama Hindu yang pada saat itu mau menjadi orang Kristen, yang masuk dalam sebuah gereja orang kulit putih. Kebetulan pemuka agama Hindu itu tahu dan mengerti serta tahu betul apa yang menjadi isi dari kitab-kitab Injil, sehingga ia mau menjadi orang Kristen karena ia mengenal Kristus dengan banyak sekali hal-hal yang telah dilakukan Kristus dalam kitab Injil. Dia masuk dalam sebuah gereja orang kulit putih. Kebetulan lelaki ini atau pemuda ini berkulit hitam. Jadi ia ditolak. Dia tidak diizinkan untuk masuk dalam sebuah persekutuan yang bernama gereja karena ia berkulit hitam. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia mengurungkan niatnya untuk menjadi orang Kristen. Saudara, Bapak Ibu, dia adalah Mahatma Gandhi, seorang pemuka agama Hindu yang pada saat itu jika ia diterima masuk dalam sebuah persekutuan gereja, maka ia akan menjadi orang Kristen, satu-satunya pemuka agama yang berasal dari India. Mungkin saja jika ia menjadi orang Kristen, akan banyak jiwa-jiwa yang dapat mengikut atau menjadi pengikutnya ketika ia kembali ke India. Namun sayang, Bapak Ibu, semua itu ia urungkan bukan karena Kristus yang ia kenal, tetapi karena orang Kristen yang ia kenal tidak seperti Kristus yang dikenalnya. Lewat cerita, lewat Alkitab. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama melewati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Semua kita bergumul dengan dosa tanpa terkecuali. Berapa banyak orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita lukai dan kita kucilkan karena ia adalah orang berdosa. Mari kita renungkan bersama-sama. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya, orang Kristen yang tidak meneladani Kristus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh diingatkan kembali lewat firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, bahwa kami pun adalah bagian dari si pendosa-pendosa itu. Namun karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, Engkau melayakkan dan menerima kami ya Tuhan. Sehingga layaklah kami juga harus menerima setiap orang-orang yang berdosa, yang mau kembali ke jalan Tuhan. Bimbing kami sebagai orang-orang percaya, sehingga kami tidak hanya mengambil jalan dunia dalam menghadapi orang-orang berdosa, orang-orang yang menyimpang dari jalan Tuhan, tetapi kami boleh meneladani Engkau Tuhan Yesus Kristus dalam segala laku hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam.